Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pengantar teknik elektro. Perkenalkan, nama saya Brian Daniel Fauzan dengan nomor pokok mahasiswa 20106311 dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Unsika. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang salah satu bidang konsentrasi yang ada pada teknik elektro. Nah, ya untuk yang belum tahu apa itu teknik elektro, saya akan sedikit menjelaskan. Teknik elektro adalah, atau bisa disebut dengan teknik listrik, merupakan salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang konsep, perancangan, pengembangan, dan produksi dari perangkat listrik atau teknologi yang dapat membantu kehidupan sehari-hari. Adapun alasan yang membuat bidang konsentrasi pembangkit tenaga listrik itu penting, yaitu karena listrik merupakan komponen penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat. Karena itu, pembangkit tenaga listrik merupakan konsentrasi yang sangat diperlukan untuk membangun negeri dan masyarakat. Adapun alasan lainnya, karena dari lulusan konsentrasi bidang tenaga listrik ini akan mempunyai cakupan lapangan kerja yang begitu luas, bukan hanya di perusahaan, tapi banyak dari hampir semua sektor lapangan kerja membutuhkan engineer listrik dalam pengoperasiannya. Perkenalkan, nama saya Feril Firmansyah Ridho. Saya adalah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi Teknik Elektro. Dalam proses kuliah saya akan mengambil bidang konsentrasi teknik tenaga listrik. Alasan saya memilih bidang tersebut adalah karena perkembangan di bidang ilmu teknik ketenaga listrikan berlangsung cepat pada beberapa dekade terakhir. Listrik dinilai semakin penting di dalam kehidupan masyarakat modern, sehingga perlu dikembangkan teknologi pengadaan listrik yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hermawan. Saya merupakan mahasiswa S1 program studi Teknik Elektro di Universitas Singapura Bangsa Karawang angkatan 2020. Sekarang saya baru semester 1 dan memiliki nomor pokok mahasiswa 2010 6311 0092. Alasan saya memilih teknik elektro adalah atas keinginan saya sendiri. Kemudian, saya merupakan lulusan sekolah menengah kejuruan jurusan teknik tenaga listrik. Untuk itu, saya ingin memperdalam dan melanjutkan keilmuan yang saya telah dapatkan sewaktu di sekolah menengah. Selain itu, saya juga suka pada hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Untuk itu, saya memilih program studi teknik elektro. Pembangkit listrik. Pembangkit listrik merupakan suatu alat atau mekanisme yang dilakukan untuk menghasilkan energi listrik yang kemudian diproduksi untuk disalurkan kepada konsumen. Tenaga listrik yang dihasilkan bersumber dari sumber daya alam seperti air, cahaya matahari, angin, dan lain sebagainya. Tenaga listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik, baik menggunakan tenaga air, angin, uap, dan sejenisnya. Dan ada juga sumber energi listrik terbarukan yang mulai digunakan. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Sumber daya yang digunakan pada sistem pembangkit ini adalah menggunakan energi air yang memanfaatkan arus air untuk memutarkan turbin di bendungan sehingga dapat memutarkan generator. PLTA ini termasuk pembangkit yang ramah lingkungan dan bersifat diperbaharui. Selain itu, air merupakan energi murni yang mustahil untuk habis, tidak seperti sumber daya yang lainnya. Pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya
merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan cahaya matahari dan termasuk sumber energi terbarukan. PLTS ini menggunakan panel surya untuk menyerap energi dari cahaya matahari yang disimpan pada baterai atau aki untuk memenuhi kebutuhan energi. Pembangkit ini terbilang efektif dan ramah lingkungan dan cocok digunakan di area perumahan atau pedesaan. Penerangan jalan umum sekarang juga hampir semua dipasang dengan sel surya sebagai pemasok energinya. Pembangkit ini memanfaatkan uap sebagai sumber energinya. Uap ini dihasilkan dari hasil kinerja pompa air yang menyatu dengan batu bara dan minyak yang digunakan untuk memutarkan generator. Pembangkit ini termasuk pembangkit listrik yang tidak ramah lingkungan karena penggunaan uap sebagai sumber energi mengakibatkan polusi dan berbahaya apabila terhirup langsung oleh manusia. Pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Pembangkit ini memanfaatkan tenaga gas untuk menggerakkan turbin yang akhirnya menyalakan generator, yang akhirnya mengubah tenaga gas menjadi energi listrik. Sumber tenaga gas memiliki tekanan yang sangat kuat dan mampu menghasilkan tenaga listrik dalam jumlah yang besar. Dalam rangkaian tenaga listrik, terdapat 3 komponen utama, yaitu pembangkit, transmisi, dan distribusi. Berikut masing-masing penjelasan ketiga komponen tersebut. Pusat pembangkit energi listrik merupakan tempat pertama energi listrik tersebut dihasilkan, yaitu tempat beradanya generator yang berfungsi sebagai pengubah energi mekanik. Di pusat pembangkit ini, energi listrik yang dihasilkan generator adalah sebesar 11,5 kV. Dalam pusat pembangkit, biasanya ditemukan sebuah gardu induk yang berfungsi sebagai penampung energi yang berhasil dihasilkan sebelum masuk pada sistem transmisi listrik. Tegangan 11,5 kV kemudian dinaikkan menjadi 150 kV menggunakan sebuah alat yang dinamakan trafo step up untuk disalurkan melalui sistem transmisi. 2. Sistem transmisi. Sistem transmisi merupakan salah satu dari 3 komponen utama dari sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk mentransmisikan energi listrik yang dihasilkan generator sampai terdistribusi sampai konsumen. Pada sistem tenaga listrik, energi listrik yang disalurkan mencapai jarak yang sangat jauh. Untuk itu diperlukan sebuah saluran yang bisa menyalurkan energi listrik dengan hambatan dan rugi daya berkualitas tinggi. Berikut jenis-jenis saluran transmisi listrik. 1. Saluran udara tegangan ekstra tinggi, disingkat SUTET. Energi listrik yang disalurkan melalui SUTET yaitu mencapai kapasitas 500 kV di Indonesia. 2. Saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. Energi listrik yang disalurkan melalui transmisi ini mencapai 30 kV sampai dengan 150 kV. 3. Saluran kabel tegangan tinggi. Saluran ini merupakan saluran bawah tanah yang biasanya terdapat di perkotaan. Sistem distribusi listrik. Sistem distribusi dalam sistem tenaga listrik adalah untuk menyalurkan energi listrik kepada konsumen.
Sistem distribusi dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Sistem distribusi primer. Di sistem ini, tegangan listrik yang semula 150 kV diturunkan hingga mencapai 20 kV. Saluran jaringan tegangan menengah atau JTM ini bertegangan 20 kV. 2. Sistem distribusi sekunder. Sistem distribusi sekunder ini merupakan listrik yang disalurkan ke pelanggan dengan tegangan 220 volt atau 380 volt yang dikenal dengan saluran jaringan tegangan rendah. Bagian-bagian utama sistem distribusi. 1. Gardu induk. Gardu induk merupakan pusat transmisi listrik. Karena di gardu induk terjadi proses penaikan dan penurunan tegangan listrik yang berhasil dihasilkan dari generator. Komponen utama di gardu induk adalah trafo, PMS, lighting arrestor, trafo arus, relay proteksi, dan trafo pemakaian sendiri. 2. Gardu distribusi. Gardu distribusi berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik dari tegangan menengah menjadi tegangan rendah. Di gardu distribusi terdapat PHB, TM, PHB TR, dan trafo. 3. Gardu hubung. Gardu hubung ini berfungsi sebagai sarana pengendalian beban listrik apabila adanya gangguan pemeliharaan dan pelayanan. Gardu hubung ini terdiri dari rangkaian saklar beban atau load break switch. Dalam begitu, listrik merupakan komponen utama dalam kehidupan bermasyarakat masa kini. Adapun beberapa orang yang tidak dapat merasakan nikmat dari listrik. Oleh karena itu, pendistribusian listrik harus dilakukan dengan baik dan dengan benar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.